Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkuliahan komputasi geofisika dan pada hari ini kita akan coba melakukan metode machine learning ya dengan metode K-nearest-neighbor atau KNN ya. Metode ini kita akan terapkan dalam melakukan prediksi kecepatan gelombang es pada data log sumur. Ini akan sering teman-teman temukan di mana kalau teman-teman berkecimpung di dunia geofisika ada beberapa faktor atau data yang sangat krusial dalam hal ini kecepatan gelombang ya, karena kita bermain di dalam data seismik maka kita akan coba melakukan prediksi ya. Nah ini salah satunya ya, biasanya kita melakukan prediksi kecepatan gelombang itu dengan menggunakan persamaan matematis. Nah sekarang kita akan coba lakukan dengan menggunakan metode yang sebutnya sebagai machine learning ya dalam komputasi. Nah, di sini ada 3 tahap. Pertama adalah prediksi kecepatan gelombangnya dengan codingnya saya sudah buat. Kemudian nanti hasilnya kita ekspor data VS-nya. Nanti kemudian yang ketiga ini kita tampilkan dengan menggunakan coding yang sebelumnya ya. Jadi saya sudah memasukkan coding yang sebelumnya, tapi agak saya modifikasi sehingga nanti ada perbaikan sedikit di coding yang sebelumnya. Nanti setelah itu baru kita akan tampilkan datanya. Oke. Baik, kita mulai yang pertama. Jadi yang pertama ini agak panjang ya. Kita lihat satu-satu codingnya. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan Google Colab, jelas ya di sini mount Google Drive ya. Ke dalam Google Drive kita import drive-nya, kita mount konten dalam drive-nya. Ya, seperti biasa ya kita menggunakan Google Colab di sini untuk atau Google Drive untuk ngambil datanya. Library yang digunakan adalah Pandas di sini ya. Pandas, kemudian NumPy ya. Kita menggunakan Seaborn di sini. Seaborn ini untuk statistik ya, biasanya untuk plot-plot statistik kita menggunakan Seaborn. Kemudian Matplotlib ya. Sebenarnya Seaborn di sini awalnya saya gunakan untuk CNN tadinya ya, atau convolutional neural network, tapi karena metodenya saya ganti menjadi K-nearest-neighbor, sebenarnya Seaborn ini nggak kepake ya. Oke, karena dia untuk cross korelasi sebenarnya, tapi nanti kita lihat Seaborn ini kita gunakan untuk cross plot ya. Matplotlib untuk menampilkan display datanya, plotnya. Sebenarnya nanti cross plotnya lebih banyak menggunakan Matplotlib dibandingkan Seaborn. Kemudian kita langsung gunakan sklearn di sini neighbors, kita menggunakan K-nearest-neighbors ya. Regressor atau K-neighbors regressor ini untuk menggunakan KNN-nya ya. Kemudian kita menggunakan sklearn model selection untuk lakukan training data ya. Training, splitting ya. Kemudian kita pre-processing standar scalarnya. Kemudian kita lakukan metrik untuk mencari nilai mean absolute error-nya atau MAE-nya dan mean square error-nya atau MSE. Kemudian kita menggunakan SciPy untuk menampilkan data statistiknya ya. Baik, kita mount datanya di sini. Saya menggunakan file 1, kita data S1 di sini S_1 data last ya. // di sini, kemudian ada file 2 itu ada data last A1 ya. Di sini kita menggunakan data A1 last. Jadi saya menggunakan A1 file A1 dan S1. Nah, file S1 ini pernah saya berikan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nanti yang A1 saya juga akan berikan. Jadi tinggal tambahkan saja filenya ya. Atau dua-duanya nanti saya berikan, nggak apa-apa biar teman-teman nggak bingung. Oke. Ini ada 2 data sumur. Jadi data sumur S1 ini lengkap, dia ada data gelombang S-nya, sedangkan A1 ini tidak ada. Jadi nanti kita akan membuat model KNN dari S1 ini, data log S1 ini ya. Dari model S1 ini nanti kita coba validasikan dengan data data gelombang S yang sudah ada di data S1. Kita bikin crossplot apakah hasil metode KNN-nya sesuai atau tidak. Setelah itu setelah menurut kita sesuai, baru kita akan lakukan metode KNN ini di data sumur A1 ya, dari data log yang ada, sehingga kita coba prediksi dari data log A1 yang tidak memiliki gelombang S, jadi kita akan memiliki gelombang S di data sumur A1. Oke. Kemudian setelah itu kita coba membaca file lastnya di sini menggunakan Lasio ya, import Lasio, kemudian last 1, last 2 ya, kita read ya file 1 dan file 2-nya.
Jadi data 1 dan data 2 itu di last 1 dan last 2 ya filenya. Data frame-nya dibentuk ke dalam seperti ini ya. Ini sebenarnya format LASIO, jadi biar bisa membaca data format last ya. Jadi data 1 untuk last file 1, data 2 itu data untuk file last 2. Kita print. Kalau tidak ada file yang tersedia ya dalam LASIO-nya, nanti kalau error akan tulisan seperti ini ya. Kemudian data 1 ya, kemudian data 2, kita bikin minus 99,25 itu sebagai none ya untuk di data 1, dan data 2 juga seperti itu. Jadi dia bukan 0 atau tak hingga, tapi dia adalah none. Kemudian mnemonicnya, nah ini disesuaikan dengan header datanya. Jadi di data 1 itu lengkap, dia ada dep, CNFC, FSS, kemudian DTC, ini data sonic kompresi ya. Kemudian ada DTS, gamma ray, litologi, facies, PE, RD, RS, dan ZDNC. Nah, di sini bedanya yang mnemonic 2 untuk data 2 atau last 2 atau file yang A1, dia tidak memiliki DTS ya. Di sini cuma yang ini aja yang nggak ada. Nah, untuk itu nanti kita coba prediksi data sumur A1 dari model data sumur S2. S1. Nah, perlu diperhatikan di sini jaraknya nggak saya sampaikan ya antara sumur A1 dengan S1, tapi lebih kurang dia masih dekat terus secara geologi dia masih mirip ya. Jadi kita pastikan dia oke lah dalam hal-hal prediksi. Jadi yang perlu diperhatikan dalam prediksi machine learning ini, jelas dia sumurnya nggak boleh terlalu jauh ya, karena terlalu jauh itu artinya nanti bentuk data well log yang kita lihat itu nggak sama ya, dan antara dua sumur itu. Atau mungkin lebih dari 2 sumur boleh, tapi jaraknya minimal dia masih dalam lingkungan geologi yang sama gitu ya, sehingga prediksi ini sangat akan ampuh gitu ya. Oke. Kemudian data 1, data frame kita punya di sini data 1, kemudian data 2 ya. Di sini data frame-nya untuk mnemonic dan kolomnya. Kemudian kita pilih log yang akan kita gunakan ya, data 1 ini semuanya aja. Dan disusun rapi, ini saya harus susun lagi. Kemudian saya taruh di DTS itu di akhir supaya tahu ini adalah yang mau kita prediksi ya. Jadi saya urutkan aja sehingga nanti DTS-nya di akhir supaya kita tahu bahwa DTS ini mau kita prediksi. Kemudian yang di bawah juga ya kurang DTS saja. Kemudian kita hapus none-nya. Di sini data 1 yang kita none itu kita hapus saja. Oke, jadi datanya kosong untuk yang none. Kemudian kita tentukan data training ya. Di sini untuk training data untuk metode KNN kita perlu data trainingnya. Data trainingnya adalah pertama depth, kita tentukan dulu depthnya untuk data 1 ya. Kemudian kita trainingnya itu adalah data gamma ray, DTC, set density, CNFSS, PE, RD, dan RS. Nah, teman-teman dalam melakukan metode machine learning sebenarnya bisa melakukan kombinasi ya. Misalkan saya lihat hubungan antara DTS dengan log yang misalkan berhubungan dengan resistivity ya. Di sini ada PE, RD, RS, ternyata dia tidak memiliki kecocokan. Nah, boleh dihapus misalkan seperti itu. Nah, tapi nanti lihat korelasinya apakah naik ya atau tidak gitu. Kita harapkan korelasinya naik agar hasil prediksinya akan semakin akurat gitu ya. Nah, ini saya pakai semua aja. Nanti teman-teman bisa berimprovisasi dengan mencoba menghapus beberapa log, terus melihat hasilnya ya, apakah bagus atau tidak kalau kita kurangkan beberapa log lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang akan kita training itu adalah data mau yang kita prediksi itu adalah data DTS atau data gelombang S-nya untuk di sumur data 1 itu sumur S1 ya. Nilai value-nya kita ambil, kemudian data 2-nya ini kita juga coba training nanti semua lognya. Jadi kita pakai model dari data training untuk data 1, kemudian data 2 nanti juga kita training dari model data 1 ya, sehingga kita bisa tahu apakah hasilnya bagus atau tidak. Oke. Kemudian kita standarisasi di sini scalar standarnya itu X, scale-nya kita fitkan dulu transformnya ya, data trainingnya, kemudian data 2 juga kita scale trainingnya supaya bagus, supaya sesuai dengan formatnya. Kemudian kita training split test ya. Sini formatnya seperti ini. Jadi X training dan X test dan Y training itu kita
lakukan trend speed test ya di sini dengan test size-nya 0,2 dan random state-nya 42. Oke, ini ada di teori terkait machine learning ya, teman-teman bisa lihat saja nanti. Kemudian model KNN regressornya di sini kita menggunakan KNN itu adalah K-nearest neighbor regressor ya. Dengan n nearest neighbor-nya kita bikin 5 jumlah tetangga terdekatnya. Ya, kita bikin 5. Ini bisa kita atur sebenarnya teman-teman nanti bisa coba modifikasi di sini selain tadi model trainingnya yang diubah, di sini juga bisa dimodifikasi sehingga teman-teman bisa lebih paham nanti terkait nearest neighbor apakah nilai yang besar bisa menghasilkan prediksi yang bagus atau tidak gitu ya, atau yang nilai kecil malah lebih bagus. Nanti silakan dicoba ya. Distance-nya kita weight-nya tingginya itu kita ada distance dan metriknya itu adalah Euclidean ya, metrik jarak ya. Bobot kemudian metrik jarak. Oke. Kita lakukan training di sini, training fitting X Y training dari data 1, kita lakukan prediksi untuk data 1 dan data 2 ya. Data 1 YPRED ini untuk prediksi di X test itu adalah data 1 ya, atau sumur S1. Kemudian YPRED data 2 ini untuk memprediksi dari data A1 yang tidak memiliki gelombang S. Nah, data model ini ya, model KNN di data S1 ini coba kita lakukan validasi ya, apakah valid atau tidak, baru kita terapkan di model ini ya, model prediksi di data 2 nantinya. Kemudian kita gabungkan hasilnya. Kita gabungkan hasilnya, result, kemudian untuk pakai data frame, kita urutkan dari depth, nanti kita lihat prediksinya dan aktualnya ya. Jadi kita bandingkan prediksi dengan aktualnya atau VS prediksi atau VS aktual di data log sumur S1 dan prediksinya di sumur S1 juga ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian resultnya kita bikin untuk data 2 juga kita bikin, tapi dia tidak bisa aktualnya nggak ada ya, karena data sumur A1 itu tidak ada VS-nya, jadi langsung prediksi aja. Nanti kita lihat seperti apa, kemudian kita plot ya hasilnya dengan figure plot seperti ini, ukuran 5,15 biar panjang ya. 15 ke bawah lebih panjang, 5 ke kanan. Nah, kemudian resultnya adalah hasil prediksi untuk data sumur S1 dan resultnya ya, kita lihat nanti. Habis itu kemudian aktual dan depth-nya ini untuk yang data S1 dulu ya. Jadi kita akan coba lihat antara log hasil resultnya prediksinya dengan aktualnya seperti apa. Ini untuk plot seperti itu ya, untuk gambar yang pertama predicted versus aktual di sini. Kemudian cross plotnya kita coba cross plot ya dengan figure 7,7 aja biar nggak terlalu besar. Kemudian kita bikin scatter, kita menggunakan SNS regression plot di sini biar kelihatan regresinya. Kemudian korelasinya kita munculkan seperti apa, MAE-nya kita munculkan, dan juga MSE-nya ya. Jadi berapa besar errornya. Oke, kita nanti munculkan dan kita plot hasil korelasinya, MAE-nya dan RMSE-nya. Nah, kemudian yang ini kita plot ya, kita plot grafiknya seperti apa untuk cross plotnya, dan yang terakhir adalah plot hasil prediksi untuk data sumur A1 ya, figure size-nya adalah 5,5, plotnya adalah predict dengan depth-nya saja ya. Kemudian plot X label, prediksi, dan depth-nya. Nanti kita lihat hasil prediksi untuk sumur A1 seperti apa. Plot show, kemudian kita print dan ya selesai. Baik, kita coba lihat ya, kalau teman-teman play nanti di sini, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah hasil prediksi dan aktual dari data sumur S1 ya, DTS dari data sumur S1. Dia yang merah itu prediksinya, yang biru itu aktual. Jadi kita lihat perbandingan antara prediksi dan aktualnya. Kita bisa melihat perbedaannya di sini ya. Yang aktual ya. Nah, ini walaupun ada yang miss ya, jadi yang biru dan merahnya ini harus berhimpit sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang bagus untuk prediksi. Tapi kalau secara umum ini trennya sudah cukup bagus ya. Cara prediksi ini udah cukup bagus, walaupun plus minus dia ada sedikit simpangan ya. Nah, simpangannya ini nanti kita coba plot dalam bentuk cross plot apakah hasilnya bagus atau tidak ya.
Nah, tapi secara umum ini sudah cukup bagus untuk kita teruskan di sumur A1 yang tidak memiliki data VS ya. Kita lihat dulu cross plotnya, hasil dari prediksinya. Ini hasil prediksi secara lognya, kita bisa lihat visualnya. Kemudian kalau kita lihat cross plotnya, nah di sini cross plotnya ini saya kecilkan dulu ya. Oke. Nah, ini cross plotnya dia cukup bagus, sudah bagus banget malah ya. Korelasinya 0,970, MAE-nya 5% dan RMSE-nya 9% ya. Nah, ini secara umum sudah trend line-nya sudah linear dan ini kita anggap sudah oke lah. Ya, walaupun ada beberapa simpangan tadi teman-teman bisa memaksimalkan dengan mengganti parameter di KNN-nya atau mengganti konfigurasi dari model trainingnya dari KNN-nya ya. Berikut kita coba hasil tes untuk data A1 prediksinya. Nah, ini adalah log hasil prediksinya. Dia tidak bisa divalidasi karena tidak memiliki gelombang S. Nah, tapi nanti kita coba interpretasi saja di dalam data lognya. Oke, seperti itu. Itu adalah bagian pertama dalam perkuliahan ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita coba ekspor data VS-nya ke dalam bentuk log atau dalam bentuk ini. Kita coba bikin bentuknya adalah txt file ya. Oke, kita coba perhatikan di sini data kita simpan data DTS-nya atau VS-nya ini ke dalam text file txt file di sini. Ya, jadi kita konversikan DTS-nya ke dalam VS ya untuk melihat data sumber WLS 1-nya hasil prediksinya dan aktualnya seperti apa. Jadi hasil dari prediksi VS-nya itu nanti adalah hasil konversi ya. Sebenarnya DTS itu adalah slowness ya. Jadi kita untuk mendapatkan VS kita gunakan persamaan ini untuk menghitungnya ya. Jadi ini kemudian kita simpan ke dalam txt file. Nah, di sini saya simpan dia ada dua. Yang pertama DTS VS S1 dan kemudian ada lagi di sini juga konversi DTS ke VS untuk sumur A1 ya. Kita prediksi yang hasil prediksinya kita convert ke VS, kemudian kesimpan ke TXT. Dia taruh juga ke dalam filenya itu adalah DTS VS A1. Jadi ada DTS VS S1 TXT dan ada DTS VS A1 TXT di sini ya. Nah, sini saya taruh di sini filenya. Nanti ada dua ya. Itu ada DTS VS A1, DTS VS S1. Jadi teman-teman kalau run ini, play ini ya, nanti dia akan muncul ini ya. Ada DTS VS A1 dan DTS VS S1 ya. Ada dua file ini yang akan kita pakai untuk tampilan data lognya. Oke. Silahkan dicoba untuk ekspornya. Kemudian nanti setelah berhasil diekspor, kita akan coba tampilkan ke dalam grafik atau ke dalam bentuk log ya, yang sebelumnya kita gunakan programnya. Jadi kita tampilkan saja. Ini kalau di run hanya berhasil ya. Jadi hasil prediksi ini disimpan ke file ini. Nah, untuk tampilkan data log sumurnya ini saya ambil codingnya dari yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan mount Google Drive seperti biasa, import terbaru NumPy, Matplotlib, Pandas dan Lasio di sini ya. Filenya saya ambil well-nya itu A1 aja karena kita menunjukkan mau lihat sumur A1 saja ya. Jadi las A1 nanti saya berikan. Kemudian saya membaca file Lasio file menggunakan Lasio ya di sini ya. Kemudian datanya kita ambil data frame-nya dari format Lasio-nya. Kemudian kolom yang akan digunakan adalah ini ya, depth, gamma ray, RD, RS, Z density, CNF, CSS, kemudian PI dan DT24 ya. Di sini sebenarnya DTP ya. DTC ya, kompresi sebenarnya. Nanti kita rename aja namanya. Kita hitung, kita ganti aja yang ini. Kita akan ganti dengan data VP yang sudah dihitung tadi sebelumnya. Kemudian kita hitung panjangnya ya, supaya lihat apakah ada yang hilang atau tidak. Kemudian datanya kita ambil ya, yang none-nya kita buang. Kita baca file txt yang tadi sudah kita ekspor ya, di path-nya di sini ada DTS VS A1 aja yang kita ambil ya, yang S1 nggak kita ambil karena saya mau menampilkan data sumur A1 aja. Kalau mau teman-teman menampilkan sumur A1 silakan dimodif aja ya programnya. Di sini kita prediksi hasil data frame prediksinya kita ambil format CSV ya.
atau txt file. Jadi menggunakan seperti ini, skip row, header txt filenya, kemudian kita ambil dep predicted dan vs predictednya dari data header. Teman-teman dibuka aja file di sini, file dts-nya. Nanti dia akan formatnya adalah dep predicted dan vs predicted ya. Dibuka aja filenya. Jadi ada tiga header ya. Jadi yang hasil depnya predicted sama vs predicted. Nah, yang kita ambil vs predicted ya, yang sudah dikonversi sebenarnya. Oke, kita ambil di sini datanya, data frame-nya, dep predicted dan vs predicted. Kita kemudian merge di sini file, kita merge datanya, dia nggak menggunakan pd merge ya. Data frame-nya itu adalah yang df predicted on dep ya. Kita taruh di kiri, kemudian konversi data dt24 ke vp ya, gunakan format seperti ini ya. Jadi vp feet per second kita rubah ke vp meter per second ya, supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian kita print kolomnya jika dt24 nya nggak ada ya. Nanti di dt24 ini bisa diganti dengan dtc, dts atau apapun sebenarnya ya. Kemudian kita plot grafiknya, nanti yang kita ambil adalah gamma ray, rd, rs, ZNVT, CNFSS, PE, VP, MS yang ini ya, VP MS ini, VP per meter per second, kemudian VS predicted ya. Kemudian variable plotnya column for in plot log if column in data the columns ya. Jadi kita ambil columns-nya ini sama dengan sebelumnya. Plot figure-nya, row-nya, length-nya 1, kita ambil figure-nya 20,12 ya. Sharing-nya true, kemudian mnemonic-nya kita available-kan, depth-nya itu di kolom depth ya. Kemudian batas nilainya ini sebenarnya bisa kita atur aja bebas sebenarnya, 0,200. Saya sebenarnya mau highlight yang log vs-nya aja, seperti apa hasilnya gitu dengan log-log yang lain. Ya, jadi gambarnya 0 sampai 200, restivity-nya 0 sampai 13 ya. Dan seterusnya ya, nanti yang VP-nya 1000 sampai 6000 dan VS prediksinya 500 sampai 3500. Oke, nah ini VS prediksinya itu lebih kecil ya scale-nya dibandingkan VP, karena memang secara teori dia lebih lambat ya dibandingkan VP. Oke, satuannya API, RD-nya ohm, RS-nya ohm ya, density-nya gram per centimeter kubik ya, VS-nya itu meter per second, VP-nya juga meter per second. Kita plotting di sini menggunakan iterasi ya. In range column, curve-nya itu mnemonic, depth ya, kita bikin seperti ini ya. Y limit ya titelnya. Kemudian garisnya major, minor ya, line width-nya 0,2 itu green untuk garis-garisnya, black itu untuk yang ininya ya, major dan minornya. Oke, kita bikin shading gamma ray seperti ini, dan kalau teman-teman play nanti hasilnya ini sebenarnya shading gamma ray nggak perlu juga ya, tapi kita coba pakai program yang lama. Jadi pas kita play nanti dia akan muncul log seperti ini. Jadi ada gamma ray ya, ada gamma ray, restivity, rs, z density, kemudian ada CNFSS, PE, VP meter per second, dan VS predicted. Nah, yang mau di highlight adalah bentuk VS-nya dengan bentuk log yang lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman tampilkan dia VS-nya seperti ini, jadi kita bisa menggunakan VS ini untuk metode-metode geofisika yang mengunduhkan data VS ya. Contohnya adalah FIO, kemudian inversi simultan ya, dan lain-lain ya. Kita bisa melakukan analisisnya ya. Jadi kalau kita sudah punya VS. Oke, ini VP-nya, ini VS-nya. Kita lihat, kita QC dulu ya. Kualitatifnya, nanti bentuknya bisa teman-teman pelajari lebih dalam terkait VS yang kita hasilkan dengan crossplot antara VP dan VS-nya gitu. Mungkin itu aja dari perkuliahan ini. Jadi tujuannya adalah kita melakukan prediksi kecepatan gelombang es dengan menggunakan metode KNN, tapi metodenya nggak sebatas ini sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan random forest ya, metode-metode lain untuk melakukan prediksi ini. Silakan dicoba aja. Jadi teman-teman kalau mau ganti tadi di metode KNN-nya bisa, jangan menggunakan metode yang lain. Konsepnya sama, kita training dulu data yang ada, kemudian kita validasi metodenya dengan crossplot ya. Habis itu kalau berhasil dengan korelasi yang baik, baru kita terapkan di data sumur yang tidak memiliki data gelombang es gitu ya. Jadi seperti itu
eee, kita lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau ada kekurangan dari perkuliahan ini, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.